Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nanda Wulandari dengan NIM 207200054. Saya dari kelas 4C Tadis Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Video ini akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Materi evaluasi kurikulum ini memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah hakikat evaluasi kurikulum, yang kedua jenis evaluasi kurikulum, dan yang ketiga adalah model evaluasi kurikulum. Cus, kita bahas. Baiklah, pada hakikat evaluasi kurikulum di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, prinsip evaluasi kurikulum. Dan yang keempat adalah pengertian evaluasi kurikulum. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pembelian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Nah, yang kedua adalah pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip evaluasi kurikulum ini terdapat 6. Yang pertama, evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Yang ketiga, evaluasi kurikulum harus bersifat komprehensif. Dan yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, evaluasi kurikulum dilakukan secara efisien. Yang keenam, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang keempat adalah pengertian evaluasi kurikulum. Apa sih evaluasi kurikulum? Jadi, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Masuki pokok pembahasan yang kedua, jenis evaluasi kurikulum. Berdasarkan jenisnya, evaluasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluan. Yang kedua, berdasarkan posisi evaluator, dan yang ketiga adalah berdasarkan metodologi. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai berdasarkan bentuk evaluan. Berdasarkan bentuk evaluan itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah evaluasi konten. Apa sih evaluasi konten? Jadi, evaluasi konten ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, kesesuaian kurikulum terhadap lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah evaluasi dokumen. Jadi, evaluasi dokumen ini adalah standar isi dan standar kompetensi kelulusan yang dimanatkan oleh pusat yang mempunyai kesinambungan dengan silabus yang dikembangkan oleh guru. Yang ketiga adalah evaluasi proses. Jadi, evaluasi proses ini menjelaskan mengenai suasana kelas, fasilitas belajar, jadwal, pekerjaan yang harus dilakukan guru dan peserta didik di luar kelas, serta suasana kerja di sekolah dan juga dukungan masyarakat. Yang keempat adalah evaluasi hasil, yang dimana hasil ini bukan hanya mengenai hasil belajar, tetapi juga tentang pengetahuan dan juga keterampilan dan sikap. Yang kedua adalah berdasarkan bentuk evaluator, di mana berdasarkan bentuk evaluator di sini dibagi menjadi 2 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi internal dan yang kedua adalah evaluasi eksternal. Pada evaluasi internal sendiri dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing dengan berfokus pada penyempurnaan dokumen kurikulum dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Sedangkan pada evaluasi eksternal dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Nomor 3 adalah berdasarkan bentuk metodologi. Dalam evaluasi jenis ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah evaluasi kuantitatif dan yang kedua adalah evaluasi kualitatif. Pada evaluasi kuantitatif digunakan metode eksperimen untuk menghendaki
adanya manipulasi dari keadaan sehari-hari menjadi keadaan yang diinginkan oleh kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, fokus dari evaluasi jenis ini adalah perolehan data secara mendalam atau down to earth dari responden yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang ketiga. Pada pokok pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai model evaluasi kurikulum. Pada model evaluasi kurikulum sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Model-model evaluasi kuantitatif. Yang pertama adalah model Measurement. Model Measurement merupakan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Yang kedua adalah Black Box Taylor. Hal ini berhubungan dengan hasil belajar yang dilandasi oleh evaluasi tingkah laku awal dan saat melaksanakan kurikulum. Yang ketiga adalah Theoretic Taylor dan McQueer. Merupakan pengumpulan data yang bersifat objektif lalu dimasukkan ke dalam matriks tujuan, penafsiran, strategi, dan hasil belajar. Yang keempat adalah pendekatan Alkin. Pendekatan Alkin merupakan pengukuran dan kontrol variabel yang harus diperhatikan oleh evaluator. Sedangkan yang kelima adalah content stack. Content stack sendiri merupakan jenis data yang dikumpulkan secara objektif khususnya pada skor hasil tes. Yang terakhir adalah model CIPP. Model CIPP ini membahas mengenai evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi. Model-model evaluasi kuantitatif. Yang pertama adalah model Measurement. Model Measurement merupakan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Yang kedua adalah Black Box Taylor. Hal ini berhubungan dengan hasil belajar yang dilandasi oleh evaluasi tingkah laku awal dan saat melaksanakan kurikulum. Yang ketiga adalah Theoretic Taylor dan McQueer. Merupakan pengumpulan data yang bersifat objektif lalu dimasukkan ke dalam matriks tujuan, penafsiran, strategi, dan hasil belajar. Yang keempat adalah pendekatan Alkin. Pendekatan Alkin merupakan pengukuran dan kontrol variabel yang harus diperhatikan oleh evaluator. Sedangkan yang kelima adalah content stack. Content stack sendiri merupakan jenis data yang dikumpulkan secara objektif khususnya pada skor hasil tes. Yang terakhir adalah model CIPP. Model CIPP ini membahas mengenai evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model evaluasi kuantitatif. Yang pertama yaitu studi kasus, yang dimana studi kasus ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum dari satu satuan pendidikan. Yang kedua adalah Educational System Evaluation. Objek evaluasi input yang mencakup ada bahan, rencana, peralatan, proses yang hasilnya dicapai itu memiliki arti yang lebih luas. Yang ketiga adalah Illumination. Merupakan objek evaluasi yang mencakup latar belakang dan pengembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Terakhir adalah responsif. Responsif sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari model content stack. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai evaluasi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.